Bagi saya, alam itu guru, tempat menimba ilmu dan belajar berbagi. Saya kira saat saya kecil dibawa pindah dari Bandung ke daerah satu kabupaten, saya menghuni rumah di mana di belakang rumah itu ada sungai, ada bukit. Jadi dari kecil saya diajak oleh tetangga, oleh keluarga bermain di sungai itu, kemudian membuat seperti halnya tenda-tenda atau masak-masak di bukit itu. Saya pun belajar berenang secara alami di sungai tersebut. Dengan demikian rumah masa kecil saya menjadikan latar belakang saya bagaimana saya mulai berakrab, bercengkrama dengan alam. Kemudian pada saat saya masuk sekolah di sekolah dasar, saya ikut kegiatan pramuka, di mana pramuka itu mengajarkan saya tentang bagaimana membangun kemah yang benar, membangun perlengkapan yang baik, menyiapkan perbekalan dengan lengkap. Hal berikut yang kemudian mempengaruhi saya adalah pada saya ketemu saudara-saudara yang mempunyai buku serial Lima Sekawan. Nah, di Lima Sekawan itu mempengaruhi saya bagaimana kepramukaan saya tadi ada polesan lain tentang bagaimana bertualang dan menjelajah. Selain itu juga saya belajar dari nilai-nilai serial Mahabharata. Di situ bagaimana kebaikan dan keburukan menjadi hal yang kita bisa pelajari. Selesai dari kepramukaan, saya masuk ke lingkungan SMA. Teman-teman yang biasa bertemu itu kemudian bergabung mendirikan sebuah kelompok pecinta alam di SMA. Lepas dari sekolah SMA, saya masuk ke perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi pun saya masuk himpunan mahasiswa pecinta alam. Sampai kemudian bisa mengorganisir menjadi salah satu ketuanya, menyelenggarakan berbagai aktivitas dan kegiatan di kampus. Lepas dari kampus, dalam masa-masa pembuatan skripsi, saya bergabung ikut pendidikan dasar Wanadri. Nah, dari situlah kemudian apa yang saya alami dari masa kecil sampai masa SMA dipertajam lagi, dibuat lebih dalam lagi bagaimana mencintai alam ini dengan baik dan benar, bahkan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, bahkan ekspedisi tentang penjelajahan negeri ini menjadi terbuka luas. Di organisasi di Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, ekspedisi pertama saya lakukan adalah ekspedisi Irian, di mana di situ kami memulai mendaki, menjelajah di medan es. Pada saat menjelajah es, pengalaman pertama saya mengajarkan bagaimana kita beradaptasi dari orang kerendahan di Bandung masuk ke ketinggian di puncak Kartens, di 5 puncak di mana semuanya masih diselimuti salju yang abadi. Lepas dari ekspedisi Irian tahun 91, saya bekerja di berbagai kegiatan outdoor sampai kemudian tahun 97 saya dipanggil oleh organisasi untuk bergabung dengan ekspedisi Everest 1997 bersama dengan pendaki yang lain dan Kopassus. Kami diseleksi, mulai dari seleksi fisik, kemudian berbagai macam pengetahuan juga kita dapatkan dari berbagai instruktur dan pelatih. Bahkan ekspedisi Everest itu mendatangkan pelatih kaliber dari Rusia yang sudah berkali-kali berpengalaman mendaki Everest. Kami selesai seleksi di Indonesia, dibawa langsung ke Nepal, diseleksi kembali dari 39, kemudian yang lolos ada 16 orang. 10 dari militer, dari Kopassus, 6 dari sipil. Selama kegiatan di sana, kita tinggal kurang lebih 5-6 bulan di sana sebelum ekspedisi berlangsung. Hari-hari kita isi dengan berlatih, bercengkrama, berjalan untuk mengenal budaya Nepal di sana. Mulai dari makanannya, kulinernya, budayanya, arsitekturnya, dan yang lainnya. Kita beradaptasi sebagai orang Indonesia ke negara subtropis di mana mengalami 4 musim. Kita belajar bagaimana pada saat musim panas, musim semi, bahkan sampai musim dingin kita mengalaminya di sana. Mulai dari Lebaran, Natalan, Tahun Baru kita lalui di sana. Kita yang jauh dari keluarga berusaha beraklimatisasi dengan iklim yang ada di sana, beradaptasi dengan masyarakat, budaya, dan kuliner yang ada di sana. Bersyukur selama kegiatan kita berekspedisi sana, bendera merah putih dikibarkan di atas ketinggian 8.848 puncak tertinggi dunia. Kita berhasil bergabung
semangat generasi muda sipil dan generasi muda militer bahu-membahu mengibarkan merah putih di puncak tertinggi dunia. Rasanya rivalitas itu terselubung. Siapa yang tidak mau mendaki ke Gunung Everest, baik sipil maupun militer. Cuma karena atas nama Indonesia, saya kira begitu merah putih berkibar, tidak ada militer dan sipil di sana, tidak ada suku, agama, ras, dan golongan di sana. Yang ada adalah kita, bangsa Indonesia, yang akan mendaki Gunung Everest. Karena Indonesia pada saat ekspedisi itu akan mendaki dari sisi utara dan sisi selatan. Nah, si 16 orang kemudian dibagi. Ada 10 dari sisi selatan, 6 dari sisi utara. Itu terseleksi oleh pelatih. Dengan demikian kita patuh dan taat atas apa yang diujuk oleh pelatih, karena mereka yang selama 6 bulan mendampingi kita di sana. Jadi tahu karakter siapa yang bisa di selatan, siapa yang bisa di utara. Kita itu kan orang Indonesia rata-rata hidup di atas ketinggian 700 lah Bandung. Yang Jakarta itu masih 50 atau 0 dm dpl. Kebiasaan kita menghirup oksigen itu juga leluasa. Kemudian begitu kita masuk ke kawasan negara Nepal, di mana 4 musim di sana, yang kita datangi itu pertama adalah cuaca sama iklim, di mana berbeda sekali. Dinginnya tidak seperti dingin Bandung atau Lembang sekalipun. Atau Gunung tadi ada dingin yang kering, yang itu pertama kali harus kita sesuaikan. Kita harus selalu melindungi leher kita, melindungi telinga kita, karena dari situlah sumber dari penyakit mulai masuk angin, flu, pilek. Jadi kita wanti-wanti sekali. Kalau kita masuk ke sana, lindungi yang menjadi potensi untuk sakit. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan makanan. Makanan Indonesia kan tidak juga dijumpai di sana. Nah, tapi ada kesamaan mirip dengan makanan Padang, lebih menyengat bumbunya. Akhirnya kita sendiri yang turun ke dapur. Saya bersama teman-teman yang lain yang suka masak, kemudian beradaptasi bagaimana menjadikan masakan kita menjadi masakan yang menarik untuk dimakan dengan selera kita. Jadi kita ramu bahan-bahan yang ada di pasar-pasar di Kathmandu, kemudian dimasak dengan rasa dan tes seleranya Indonesia. Berikutnya kita beradaptasi dengan latihan. Latihan yang setiap hari kita lakukan pagi dan sore itu membuat kita agak jenuh. Tapi latihannya kemudian variasi, tidak hanya di dalam kota, tapi kemudian naik ke bukit. Nah, dengan demikian beradaptasi dengan program latihan yang dilaksanakan oleh pelatih. Beradaptasi dengan bahasa. Beberapa bahasa Nepal itu hampir sama dengan kita, karena di Sanskerta. Tapi yang menarik buat kita, daripada kita belajar susah bahasa mereka, kita ajarin bahasa Indonesia kepada mereka. Jadi kalau pagi-pagi mau sarapan apa, dia udah tahu nasi goreng, ayam bakar, atau sop seperti itu. Jadi adaptasi bahasa pun kita lakukan. Nah, berikutnya adaptasi dengan alam itu sendiri. Latihan itu dari mulai semi, musim panas, musim semi, sampai dengan musim dingin. Bayangkan 3 musim itu menjadikan kita harus beradaptasi, baik itu tubuh kita maupun fisik dan mental kita. Karena tiap harinya naik turun gunung, bertemu dengan mereka. Nah, adaptasi itu menjadikan saya mendapatkan nilai dan pelajaran yang mendalam. Kemanapun kita menjelajah, kemanapun kita mengembara, kemanapun daerah yang kita tuju, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi, lingkungan, kondisi di mana kita berada. Eger Adventure Service Team, home for adventure.